Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, NIM 1806411000021, kelas 5A, program studi pendidikan IPA. Di sini saya melakukan uji T pada UTS Statistika Pendidikan. Pada soal pertama, yaitu seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara pada kelompok kontrol tidak. Ini adalah data dari kedua kelompok tersebut dengan taraf kepercayaan yaitu 95%. Kita lanjut ke datanya. Kita akan menguji. Nah, di sini untuk melakukan suatu uji seperti uji T harus memenuhi beberapa syarat seperti data interval atau rasio berdistribusi normal berasal dari kelompok yang tidak berpasangan pada uji T independen. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Taraf kepercayaan 95% yang artinya taraf signifikannya atau alfa adalah 0,05 menggunakan uji T independen. Selanjutnya untuk melakukan uji T independen seharusnya kita mengetahui data tersebut adalah apa homogen atau tidak. Jadi untuk mengetahuinya kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini terdapat beberapa kriteria. Apabila F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan data tersebut adalah homogen. Dan sebaliknya, apabila F-nya lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan data tersebut tidak homogen. Kita lanjut. Sebelumnya kita harus mengetahui variasi dari kedua kelompok tersebut. Dengan rumus var, klik datanya. Nah, di sini diketahui variansi pada kelompok kontrol adalah 4,6 dan untuk mengetahui variansi pada kelompok eksperimen yaitu dengan menariknya. Nah, di sini 4,4. Jadi jelas kalau variansi pada kelompok kontrol lebih besar dari variansi kelompok eksperimen. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dengan mengklik data. Kemudian pada pojok kanan atas biasanya ada data analisis. Apabila di laptop kalian belum muncul data analisis, kalian bisa mencarinya di YouTube tutorial cara memunculkan data analisis di Excel. Kemudian kita pilih data analisis. Kita pilih F-test to sample for variance. Klik OK. Nah, di sini variabel 1 adalah variansi terbesar yaitu kelompok kontrol. Nah, kemudian pada variabel 2 yaitu variansi yang paling kecil yaitu kelompok eksperimen. Kita klik label, alfanya 0,05, output range-nya saya memilih letakkan di sini. Klik OK. Nah, di sini uji homogenitasnya dapat diketahui. Di sini F-nya 1,1848. Saya highlight untuk membandingkan dengan F tabelnya. F critical dengan F tabel itu sama. Jadi F tabelnya adalah 2,37. Jadi jelas sekali di sini jika F tabel lebih besar dari F. Jadi syarat yang memenuhi adalah H0-nya diterima, maka data tersebut homogen. Kita lanjut ke p-value-nya. Di sini p-value-nya 0,36 dan dibandingkan dengan alfanya 0,05. Jadi p-value-nya ini lebih besar daripada alfanya dan di sini diterima H0. Selanjutnya kita melakukan uji T independen. Kita klik data analyze, kemudian
Karena sudah homogen, kita memilih yang equal. To sample assuming equal variance. Klik OK. Variabelnya kita samakan saja. Kemudian variabel keduanya juga. Nah, hipotesisnya kalian bisa kosongi, labelnya dicentang 0,05, output range-nya saya meletakkannya di sini. Oke. Nah, muncul data analisisnya. Di sini T start atau T hitung adalah min 0,8409, sedangkan T critical to tail kita memilih to tail karena uji ini adalah berpasangan. Ini nah, T hitungnya adalah min 0,84 dengan T tabelnya adalah 2,04. Jadi kita akan melakukan ujinya, melakukan perbandingan. Yang pertama di sini, apakah T hitung di antara min T tabel dan T tabel. Jadi kalau di sini T tabelnya 2, kalau min T tabel adalah min 2,04, dan kita akan melakukan perbandingan apakah min 2,04 min 0, T hitungnya ini min 0,84 di antara min 2 dan 2. Jawabannya adalah ya. Jadi H0 diterima. Kemudian kita melakukan perbandingan pada p-value. Di sini p-value-nya adalah 0,4 dengan 0,05. Jelas sekali jika p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya. 0,4 lebih besar daripada 0,05, jadi H0 juga diterima. Maka karena datanya sudah ditemui, kesimpulannya adalah yang H0. Tidak ada perbedaan rata-rata. Kesimpulannya adalah jadi kesimpulan dari nomor 1 adalah tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Selanjutnya nomor 2, soalnya suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta pelatihan diberikan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Ini adalah data pada kedua tes dengan taraf signifikannya 5%. Kita lanjut menguji nomor 2. Di sini menggunakan asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Di sini apabila menggunakan uji T berpasangan harus memenuhi beberapa syarat seperti data, interval atau rasio, berdistribusi normal, dan berasal dari kelompok yang sama. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya atau alfanya 0,05 dan artinya taraf kepercayaannya 95% menggunakan uji T berpasangan. Kita lanjut ke menganalisis datanya. Klik data, kemudian data analisis. Kita memilih t-test period to sample for means. Klik OK. Kemudian di sini variabel 1 kita pilih pretest. Dan variabel 2 kita pilih post-test. Nah, hipotesisnya kalian bisa kosongi dengan label dicentang, alfanya 0,05, output range-nya
Saya pilih letakkan di sini, klik OK. Nah, ini hasilnya. Dapat diketahui di sini ini nilai rata-ratanya variansinya segini dengan menggunakan data 1414. Di sini T hitungnya min 8,004. Kemudian karena kita melakukan uji berpasangan, kita memilih detail. Di sini T tabelnya 2,1603. Jadi jelas sekali apakah kita akan melakukan perbandingan. Di sini apakah T hitung di antara min T tabel dan T tabel? Di sini jadi apakah min 2 di antara min 8 di antara min 2 dan 2? Jawabannya adalah tidak. Jadi kondisi ini tidak memenuhi. Kemudian kita pilih yang di sini min T tabel atau min 2, apakah lebih besar daripada T hitung min 8? Jawabannya adalah ya. Jadi kondisi yang ini yang terpenuhi. Jadi tolak H0, terima H1. Kemudian kita akan melakukan perbandingan menggunakan p-value. P-value di sini 2,22 pangkat min 6 dengan alfanya 0,05. Karena ini pangkat min 6 jadi 0,000002. Jelas sekali jika alfanya itu lebih besar daripada 0,00002, jadi terima H1 tolak H0. Jadi kesimpulannya kita pakai yang ini, terima H1, Ctrl C. Nah, kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.